Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, terpuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia kita semua, khususnya nikmat sehat, nikmat rasa sehat, kesehatan yang sempurna yang Allah berikan kepada kita semua. Karena ini modal untuk beramal soleh bagi setiap hambanya. Kalaupun kita berpanjang, namun dalam kondisi sakit-sakitan, maka akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang terharap. Walaupun dalam kondisi sakit seorang masih saja mampu untuk mengerjakan kebaikan, namun kurang maksimal dibandingkan jika dia sehat. Hanya saja sehat ini adalah mahkota di kepala orang yang sakit, atau orang yang sakit itu melihat sehat ini mahkota dari kepala orang yang sehat. Maka ini adalah nikmatnya, termasuk dua nikmat maghbunun fihi min katsirin nas, dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh banyak manusia, as-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Allah Rasulullah SAW bersabda, la yashkurul qalil man la yashkurul qalila man lam yashkurul katsir. Tidaklah la yashkurul katsir man lam yashkurul qalila. Tidaklah seorang akan mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini kecuali setelah dia berhasil mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, yang kecil, yang remeh dia syukuri, maka dia akan mampu bersyukur yang besar, yang banyak. Dan di antara nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, dan ini dianggap remeh bagi yang terus-menerus merasakan, kayak hal yang sudah rutinitas, yaitu kesehatan dan waktu luang. Makanya kata Rasulullah, nikmatnya dua nikmat yang manusia sering lalai, sering lupa luput. Mengapa? Ya karena tadi, ya, saking remehnya, saking sepelenya, sehingga apa? Banyak manusia, banyak katsir minan nas, banyak manusia yang terluput untuk bersyukur. Maksudnya, kata ulama, syukurlah nikmat yang sedikit. Apakah nikmat yang sedikit itu? Kesehatan dan waktu luang. Sedikit ini bukan tidak berharga, sangat berharga, tapi maksudnya bagi Anda yang terus-menerus merasakannya, itu sangatlah gampang, sangatlah mudah, sangatlah sesuatu yang simple, sedikit. Ketika kita tidak bisa melihat kesehatan dan waktu luang sebagai nikmat, maka kita akan sulit untuk melihat keimanan sebenarnya. Majelis ilmu sebenarnya peka merasai bahwa itu nikmat, semakin kepekaan itu semakin mengecil. Maka dari itu obatilah dengan mensyukuri yang sedikit yang kita punya. Apa yang kita punya sekarang? Kesehatan. Plus apa? Waktu luang. Bisa meluangkan waktu antara maghrib dan isya, nikmat. Dan lalu bisa menggunakan kesehatan di saat itu untuk ibadah di masjidku, nikmat. Berkumpul dua sekaligus nikmat. Maka mulai dari yang ini kita syukuri, maka kita akan dihadiahi oleh Allah syukur terhadap nikmat-nikmat yang banyak. Bersyukur nikmat-nikmat yang banyak ini adalah sebuah nikmat. Mensyukuri nikmat yang banyak adalah nikmat. Karena untuk mensyukuri yang banyak nikmat Allah ini, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya golongan kecil dari hamba yang pandai mensyukuri. Disebut pandai mensyukuri karena dia bisa mensyukuri banyak nikmat.
Jadi kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang banyak, ini lebih dituntut untuk kembali bersyukur karena bisa mensyukur nikmat. Jadi syukur itu juga dituntut untuk bersyukur. Rasa syukur itu nikmat. Jadi kalau kita mulai menyadari hal itu, segera syukuri dengan hati, dengan melafatkannya. Lalu syukuri dengan lisan, dengan melafazkan alhamdulillah. Kemudian syukur dengan mata badan dengan menggunakan nikmat yang ada untuk ibadah. Salawat dan salam semoga tercurah disampaikan kepada Nabi Muhammad dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan, mendakwahkan, menyebarluaskan sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kabar gembiranya kita telah selesai dari kitab yang pertama, yaitu kitab dasar manhaj sunnah, manhaj salafus salih, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu karya Imam Al-Humaidi. Maka kitab yang kedua kita ambil dari kitab kontemporer. Pertama itu adalah kitab klasik. Kedua ini kitab kedua, ini kitab kontemporer. Karya dari seorang ulama ahli sunnah insyaallah. Al-Isbah fi bayan, judulnya Al-Isbah fi bayan manhaj as-salafi fi tarbiyah wal islah. Al-Isbah, terang benderang, ya, seperti subuh muncul, ya, cahaya penerangan. Al-Isbah itu terang benderang, ya, fi bayan, dalam hal penjelasan manhaj salaf, fi tarbiyah, dalam masalah pendidik atau pendidikan, wal islah, perdamaian, perbaikan. Jadi kita melihat bagaimana metode salafus saleh tatkala mereka mendidik generasi Islam, memperbaiki kerusakan generasi Islam, ya, melalui tulisan atau buah tangan Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan. Beliau ini, ya, muridnya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya, anggota Hayat Kibar Ulama KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Dia masih hidup, ya, bersempatan untuk umrah, bisa saja bertemu beliau, ya, nanti ada situs beliau, nanti bisa dikunjungi, juga bisa dilihat alamat beliau. Jadi intinya beliau ini masih aktif dalam mengajar, ya, beliau masih hidup, hafizahullah, semoga Allah menjaga ta'ah beliau, wa ghafarlah, dan memberikan ampunan untuk beliau dan kaum muslimin. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Fauzan memberikan mukaddimah, tapi kita tidak baca mukaddimah beliau, nanti kebanyakan, ya, dan diberikan taklik. Bayangin, Syekh Fauzan itu memberikan catatan ini bukan koreksi, tapi catatan ini adalah penjelasan akan pentingnya bukunya ini. Ini bukan menurunkan derajat Syekh Fauzan, tapi menunjukkan bahwa beliau sangat semangat bergairah dalam berilmu, walaupun sudah tua renta, usia sudah 90 tahunan, tapi beliau masih mau memberikan catatan setiap kali ada muridnya yang berhasil membuat kitab, dikasih catatan, dikasih penjelasan, menunjukkan bahwa beliau sangat gemar belajar. Baik, mukaddimah dari Syekh penulis saja yang kita baca itu Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan hafizahullah. Beliau membuka dengan khutbah hajah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Muhammad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Thumma amma ba'd, fa inna min wajibi al-'ilmi al-qiyam bi amrillah ta'liman wa dirasatan. Jadi kata beliau, sesungguhnya di antara kewajiban ahli ilmu, orang yang memiliki al-qiyam, menjalankan perintah Allah, ta'liman,
secara pembelajaran atau melalui proses belajar mengajar, wa dirasatan dan kajian sebagaimana malam ini. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya, ini surah Al-Imran ayat 79. Tidaklah seorang hamba Allah berikan kepadanya kemampuan ilmu, penguasaan ilmu Al-Quran wal hikmah dan hikmah wal nubuwwah, bagian kenabian, supaya linnas, tidaklah pantas kemudian dia mengatakan kepada manusia masyarakat kepadanya, jadilah kalian hamba-hambaku dari selain Allah. Nggak pantas. Nah, kenapa? Karena ilmu Alkitab, ilmu hikmah, ilmu kenabian yang Allah sisipkan di dalam dirinya berasal dari Allah. Walakin, tapi jadilah engkau wahai manusia yang diberi ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, Rabbaniyin, ulama ahli ilmu yang Rabbani. Apa itu yang Rabbani? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, yang mengajari manusia Al-Quran dan mengkaji kandungan. Wa dzalika yatatallabu minhu ad-da'wata ila Allah. Ayat ini menerangkan tuntutan untuk menyampaikan ilmunya Allah kepada manusia. Wa tathhira syar'ihi wa minhaji, mensucikan, menjernihkan ajarannya. Wa alla yaqulu 'ala Allah illa al-haq, dengan catatan tidaklah mereka berkata tentang Allah, menyampaikan agama ini kecuali dengan jujur dan kebenaran. Wa yuhadziru min tariqi ulama'il yahud, agar mereka mewaspadai dari metode penyampaian dakwah ulama-ulama Yahudi, alladzina yalbisul haqqa bil batil, yang mereka adalah orang-orang yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa yaktumuna, lalu menyembunyikan kebenaran tersebut. Au yukhfunah, bahkan menghapus kebenaran tersebut, meniadakan. Ayuharrifunahu, merubah, mengganti kebenaran tersebut. Au yalbuna alsinatahum bihi, atau mempersolek lidah mereka, ya, teori mereka untuk memukau orang-orang banyak. Allah Ta'ala, wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara umat yang telah kami ciptakan, ada di antara mereka umat yang mendapati petunjuk kebenaran dan mereka dengannya berdakwah. La tazalu qa'imatan min ummati qa'imatan bi amrillah. Kata Rasulullah SAW, senantiasa di tubuh umatku ada satu golongan yang tegar menjalankan perintah Allah. Qala al-Bukhari, ya, fi kitab al-I'sam bil kitab was-sunnah. Imam Bukhari menjelaskan makna siapakah umat tersebut dalam kitab al-I'sam fi kitab bil kitab was-sunnah. Hum ahlul ilmi, mereka adalah ahli ilmu. Qala az-Zuhri, kana ulama'una yaquluna al-i'tisam bis sunnati wan najah. Baik, jadi sudah selesai kita sampaikan. Intinya motivasi dari beliau, ya, bahwa kita ini untuk senantiasa membersamai ilmu. Karena ilmu ini adalah tuntutan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi hamba Allah itu berilmu. Dan berilmunya orang yang berilmu itu tidak seperti orang-orang Yahudi. Berilmunya orang yang berilmu yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang jujur dalam menyampaikan dan jujur dalam mengamalkan. Jadi ucapan dan amalannya serasi, sesuai. Tidak mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, supaya kebatilan itu bisa menang atau supaya bisa mengalahkan kebenaran. Lalu kebenaran ditutupi
karena mengganggu kepentingan. Tidak seperti itu. Baik. Maka Imam Zuhri memberikan tambahan faedah. Ulama-ulama guru-guru kami, kata Imam Zuhri, al-i'tisam bis sunnati wan najah, berpegang teguh dengan ajaran sunnah adalah jalan keselamatan. Wa qala Malik, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu perahu Nuh. Man raqibaha najah, yang naik di atasnya selamat. Wa man taqallaqa minha, yang tertinggal ghariqa, tenggelam. Wa dzalika anna as-sunnata wasyari'atu wal minhaj was-siratal mustaqim. Nah, kenapa standar selamat tidaknya adalah mengerjakan sunnah? Standar celaka tidaknya seorang dalam mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, karena sunnah itu adalah jalan yang lurus di antara banyak jalan beragama ini. Semuanya menyerukan kebenaran, tapi kebenaran itu adalah yang mengajarkan sunnah. Alladhi yusul ibadah ila Allah, jalan yang lurus yang menghubungkan hamba kepada Allah. War rasuluhu wad dalil, adapun nabi itu adalah petunjuk jalannya, pembimbing. Fi hadas sirat, di atas jalan sunnah ini. Kama qala ta'ala, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami telah utus engkau sebagai saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan, sebagai dai kepada Allah, dengan izin Allah, sebagai pelita dan penerang penunjuk jalan. Wa qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima. Dan ini jalanku, jalan lurus. Jalanku siapa ini? Jalanku di sini. Itu adalah Rasulullah. Berarti sunnahnya Rasul, nama lainnya siratal mustaqim. Karena alam ayat, dan jalanku jalan yang lurus. Nah, ku ini Nabi, jalannya Nabi, jalan yang lurus. Jalan Nabi sama dengan sunnah. Sunnah jalan yang lurus. Itu ungkapan dalam ayat Qur'annya. Fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti banyak jalan. Jadi Nabi mengkonfirmasi. Allah menyatakan dan mengkonfirmasi, lalu Nabi melanjutkan kepada kita, menyampaikan konfirmasi ini. Jangan ikuti banyak jalan. Jadi maksudnya ada banyak pemahaman, ada banyak cara beragama, cara atau metode dalam beribadah, ada banyak. Ditetapkan, memang dikonfirmasi dalam ayat. Fatafarraqa bikum, cuma dilarang ikuti jalan-jalan tersebut. Jadi jangan coba-coba untuk masuk sini, keluar, masuk sini, keluar, masuk sini, keluar, masuk sini. Jangan coba-coba, kecuali memang itu takdir. Selama dia minta sama Allah selalu diberikan petunjuk, memang ditakdirkan dia ketika menyimpang, dia keluar aliran menyimpang tersebut, ketemu aliran menyimpang lagi, dia keluar lagi, sampai Allah kabulkan doanya, ketemu jalan yang benar. Tapi untuk coba-coba tidak. La tattabi'u, jangan kau berani untuk mengikuti jalan-jalan beragam bermacam ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Kan sekali engkau coba, engkau akan berpisah dan semakin jauh, semakin menghilang dari jalan yang sebenarnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dengan inilah Allah mewasiatkan kalian agar kalian berhati-hati. Wajarrab 'adatu ahli ilmi ala murril usur tasnifu mu'allafati yusammuna sunnah. Dan akhirnya telah menjadi kebiasaan ahli ilmu dari zaman setelah sahabat. Mereka orang-orang yang senantiasa menulis kitab, dan kitab tersebut diberi nama As-Sunnah. Ada yang diberi nama Iktisar, berpegang teguh dengan sunnah. Atau mereka membahas dalam kitab tersebut hadis khusus yang menyebutkan metode ahli sunnah salafus salih dan membantah orang-orang yang menyimpang. Dan itu banyak sekali. Sampai hari ini pun masih ada. Yang bercetakan bahasa Arab banyak. Yang masih menjadi kajian doktoral pun banyak. Tentang apa? Tentang metode sunnah.
ajaran as-sunnah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu real adanya, bukan cuma aku-akuan. Wa min huna ja'a tasnif hadhihi risalah, kata Syekh Ubailan. Maka dengan itulah kami kontemporer ini membuat bukan yang baru, tapi menyusun dari yang lama untuk lebih bisa dipahami oleh orang-orang yang baru-baru ini atau yang belakangan. Waqad bada'tu fi kitabatiha alf wa arba'imi'ah wa salata asar, itu 1413, sekarang 1446. Berarti beliau sudah menulis kitab ini di tahun 1413 Hijriah. Wa qara'tu bid'an surat wahidatan minha ala syai'in tasawwuf fadilatul 'allamah al-muhaqqiq Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Dan aku telah membaca kitab ini sejumlah sekitar 3 sampai 9 atau mungkin 13 sampai 19 kaidah di hadapan Syekh guru kami, Syekh Shalih Fauzan al-Fauzan. Dan beliau memberikan catatan. Dan catatan itu kami rekam. Dan catatan itu kami tambahkan di kitab kami sebagai penjelasan. Maka kita nanti akan membaca dua sisi. Karya Syekh Ubailan dan catatan Syekh Shalih Fauzan. Dua-duanya penting. Karena karya Syekh Ubailan ini yang pertama sebagai dasarnya atau inti pembahasannya, lalu Syekh Shalih Fauzan nanti akan memberikan penjelasan yang menyempurnakannya. Kaidah yang pertama, manhaj salafus saleh dalam melakukan pendidikan dan perbaikan di tengah-tengah umat. Satu, ad-din, memberikan pemahaman bahwa agama itu mabniyun, dibangun ala aslaini azimain, dua fondasi besar. Pertama, al-ikhlasu, keikhlasan. Yang kedua, wal mutaba'atu lin nabi, dan mengikuti ajaran Nabi. Jadi pola agama di antara dua dasar besar, ikhlas, mutaba'ah. Baik, seimbang, agar seimbang. Yang pertama, al-awwal al-ikhlas, keikhlasan. Mengapa keikhlasan yang pertama? Berdasarkan surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan, memasrahkan wajahnya murni untuk Allah. Ini ayat menerangkan tidak ada yang lebih baik agamanya ketimbang orang yang bisa ikhlas dalam beragama. Jadi kalau mau dianggap dapat agama yang paling benar, agama yang terbaik, yang dikerjakan di atas keikhlasan. Itu pertama. Ini ayatnya, An-Nisa 125. Yang kedua, surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Jadi mereka diperintahkan untuk ibadah. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah beragama illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa, agar mereka beribadah secara ikhlas kepadanya semata. Jadi ikhlas itu memang perintah sebelum beragama, sebelum beribadah. Ikhlas untuk Allah SWT. Az-Zumar ayat 11, dalil ketiga. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din. Katakan wahai Muhammad, aku ini diperintah untuk menyembah Allah, beribadah, beragama kepadanya, ikhlas untuknya. Nabi diperintah untuk ikhlas dalam beragama. Maka umatnya diperintah untuk ikhlas. Dengan dalil ini, dalil ayat ini jelas sekali bahwa unsur keikhlasan itu fondasi besar, dan itu nomor satu untuk membangun agama, untuk memulai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal ketaatan itu
sesuai niat. Jadi amal ketaatan itu dibangun di atas niat. Ya, amal ketaatan. Jadi mau beramal, mau beribadah, mau beragama, dibangun di atas niat. Niat maksudnya keikhlasan. Itu pertama ya tadi. Yang kedua apa tadi? Mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana mengikuti ajaran Nabi? Bi an yakunal amalu muwafiqan lima syara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu menjadikan amal ketaatan, ya, amal yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan disyariatkan. Jadi memastikan amal ketaatan kita sesuai, sama sesuai dengan yang diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mutaba'ah, itu namanya mengikuti. Zikir dulu, dari zikir dengan dari lisan. Zikir la ilaha illallah 1000 kali. Khususnya malam Jumat 1001 kali. Dalam masalah yang ringan saja ini, masalah zikir. Nah, kalau kita ingin menyempurnakan dasar fondasi yang kedua, maka kita benturkan dengan ajaran Nabi. Apakah Nabi mengajarkan demikian? Masalah zikir. Jika tidak, maka tidak dikerjakan. Jika sesuai dan sama yang diajarkan Nabi, Nabi kerjakan. Ternyata yang diajarkan Nabi SAW adalah Subhanallah 33 kali. Terus 33 kali. Allah Akbar 30 sampai 30. Adapun la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir boleh 10 kali atau sampai 100 kan? Tidak ada 1001. Artinya 100 kali. Maka dengan itu yang kita amalkan supaya menjadi mutaba'ah, mengikuti Nabi, amalkan yang sesuai sama dengan yang diajarkan Nabi. Selesai. Maka dengan itulah kita bangun agama. Kita bangun seluruh amalan kita. Baik. Wan nasu munqasimuna bihasbi hadainil aslaini ila arba'ati aqsam. Manusia terbagi menjadi 4 golongan berdasarkan 2 fondasi agung ini, ikhlas dan mutaba'ah. 4 golongan. Golongan yang pertama, ahaduha, yang pertama, ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Ahli ikhlas dan mutaba'ah. Apa? Ahlinya ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah tadi apa? Mengikutinya. Mereka adalah ahli, nama lain mereka iyyaka na'budu. Ahli iyyaka na'budu. Kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, di bagian tengahnya poros surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok dibilang poros? Karena ayat 1, 2, 3 pujian untuk Allah. Ayat ke-4, 5 ayat ke-5, 6, 7 itu doa untuk hambanya. Doa hamba untuk Allah. Kami ulangi, 1, 2, 3 pujian untuk Allah. 5, 6, 7 doa hamba untuk Allah atau kepada Allah. Tengah-tengahnya yang nomor 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan. Nah, pengakuan ini seputar apa? Hanya kepadamu lah kami beribadah. Maksudnya hanya kepadamu lah kami beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, hanya kepadamu lah kami beribadah. Maksudnya hanya kepadamu lah, hanya dengan tata cara Nabi-Mu lah kami beribadah. Jadi iyyaka na'budu itu maknanya 2,
hanya kepadamu lah kami beribadah ikhlas, hanya dengan tata cara nabimu lah kami beribadah. Jadi ada dua penjelasan. Maka fa'amaluhum kulluha lillah wa aqwaluhum lillah wa ata'uhum lillah wa ma'ahum lillah. Jadi amal kita itu milik Allah. Ucapan kita ini harusnya dipasrahkan untuk Allah. Yang kita berikan, yang kita tahan, itu semua harus atas dasar karena Allah. Yang muncul cinta dalam hati kita, yang muncul benci dalam hati kita, harus dipastikan dikoreksi. Itu semua harus dipastikan di atas karena Allah. Maka zahiran wa batinan liwajhillah. Jadi muslim, mukmin, salafi itu zahirnya karena Allah, batin karena Allah. Zahir, ucapan, perbuatannya nampak karena Allah, bukan karena kepentingan dunia atau jabatan atau lainnya. Batinnya, cintanya, bencinya, apalagi takutnya karena Allah, sedih, mengharap karena Allah. Seperti itu. La yurida bidzalika minan nas jazaan wala syukura. Tidak menginginkan dari manusia balasan, minimal balasan. Itu dibalas, ya, kasih balas. Makanya kemarin yang lagi viral itu tukar kado. Tahu tukar kado? Pernah dengar? Jadi dia janjian bawa kado sama temannya. Kita janjian 30.000 ya semuanya. Tapi aku 30.000 isinya apa rahasia. Kamu 30.000 isinya apa rahasia. Nanti kita pas ketemu kita tukar kado. Ini memberi hadiah, termasuk sedekah. Tapi terima balasan, bahkan mensyaratkan adanya balasan. Karena tukar, kalau enggak ada balasan bukan tukar namanya. Sementara kita itu beribadah la yuriduna bidzalika jazaa, tidak menerima balasan manusia atau tidak menginginkan balasan manusia. Tidak menginginkan balasan manusia. Lalu hukumnya gimana? Hukumnya tukar kado ini tidak jelas. 30.000 isinya apa rahasia? Tidak jelas. Sementara akad hadiah itu kan rahasia, Ustaz. Awalnya, iya rahasia. Lah kenapa disebut tidak jelas? Kan pasti namanya hadiah itu tidak jelas. Surprise. Masalahnya, ini bukan lagi hadiah. Ini namanya transaksi. Karena diwajibkan balas. Kayak jual beli kan? Saya beri uang, mana barangnya? Namanya tukar. Cuma istilahnya kado, bukan barang sama uang. Sehingga itu menjadi bukan lagi hadiah. Atau itu hadiah, tapi itu hadiah yang tidak boleh. Karena itu sudah masuk transaksi. Yang kedua, transaksi itu harus jelas. Apa? 30.000 isinya apa? Karena kalau nggak gitu cekcok nanti. 30.000 dia beli coklat lain. 30.000 cuma beli handuk, lap gitu. Gitu. Islam melarang itu. Ada perselisihan sedikit pun haram. Maka harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh. Tidak boleh. Jangan. Kasih tahu saudara kita, kasih tahu teman-teman kita yang masih tukar kado, harus jelas kalau mau. Kalau enggak, gak usah. Ya. Jadi kalau jelas nggak seru, jangan cari seru-seruan. Kalau mau seru, jangan disyaratkan untuk balas. Disyaratkan. Jangan. Tapi kita beri dia, tiba-tiba dia beri kita juga. Ya nggak apa-apa, tiba-tiba. Tapi aku beri, kamu beri juga ya? Enggak. Itu namanya transaksi. Timbal balik. Wallahu ta'ala bishawab. Wala syukura, dan
bahkan jangankan balasan, dia nggak ingin ada ucapan terima kasih. Saking ikhlasnya dia beri itu nggak ingin ada ucapan terima kasih ya, nggak ingin dia. Apalagi dipuji, apalagi disanjung, dia nggak ingin. Saking ikhlasnya. Sudah ada. Kita azan lebih dahulu. Silakan. Jadi sedikit, jika ada pertanyaan, ayo silakan. Nanti sedikit kita lanjutkan. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على لا حول ولا قوة. حي على حي الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, sedikit kami lanjutkan. Ya. Walabtigha al-jai' indahum, dan tidaklah menginginkan atau mencari kedudukan di sisi mereka, ngasih orang supaya dapat panggung. Tidak. Wala talabal mahmadati wal manzilati fi qulubihim, dan tidak menginginkan untuk mendapatkan pujian, sanjungan, atau ya rasa cinta di hati mereka, menimbulkan adanya fans. Ya, di zaman yang sekarang ini berebutan followers. Apa followers? Pengikut. Ya. Bagi-bagi hadiah untuk supaya banyak followers.
Ini tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh. Jelas? Yang baru-baru ini, ya, maksudnya baru-baru ini gimana Ustaz? Ya kami tidak bisa menutup mata. Kalau kita lihat baru-baru ini maksudnya yang sekarang ini lagi dinukil oleh banyak teman-teman, dinukil itu maksudnya direpost, diulang lagi, dikirim lagi sama teman-teman eh, ikhwah ini adalah seorang yang sukanya mendebat, seorang yang sukanya mengkritisi, bahkan ini lagi ribut dengan seorang aktivis Palestina dari Indonesia. Jadi jangan sampai ya, yang kondisi rentan tidak ikhlas karena situ berseteru antara banyaknya followers dengan konten viral, konten rame, sehingga ini membuat akhirnya bersemangat maju seakan-akan atas nama dakwah, tapi ternyata batinnya tidak begitu murni dakwah, tidak begitu ikhlas, karena dia juga mengambil keuntungan dari YouTube itu penghasilan rumah tangga. Karena lumayan, dari 1 juta subscribe itu berapa uang gitu, dan dia ambil misalkan. Lain halnya kalau nggak ambil, memang murni untuk dakwah, mungkin yang perlu diperhatikan adabnya, caranya berdakwah, tapi ini banyak sekali keriskanan. Maka jangan kemudian lupa bahwa manhaj salafus saleh itu bukan cuma zahirnya dakwah, bukan cuma zahirnya ikhlas dalam berdakwah, tapi harus batinnya juga ikhlas. Di balik YouTube itu, di balik video yang diupload itu, apakah dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah memang karena ada keuntungan duniawi, juga keuntungan jabatan di kehidupan manusia, juga pujian orang lain, juga untuk atas nama dakwah. Jadi bercampur di situ. Ini mengkhawatirkan. Jadi kalau kita boleh memilih untuk manhaj salaf yang sebenarnya, yang membantu kita mulai dari zahir dan batin kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis dakwah, dengan wasilah dakwah yang membantu kita untuk ikhlas zahir dan batin kita, itu lebih diutamakan. Yang lebih cepat membantu, yang lebih menjaga keikhlasan zahir dan batin kita, itu yang lebih diutamakan. Dan itulah manhaj salafus saleh. Jadi jangan cuma lihat dari casingnya, wala kontennya, tapi dibalik itu gimana orangnya, dibalik video, dibalik YouTube-nya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, itu makanya jangan terpukau juga, dan jangan juga ikut-ikutan, dan harusnya kita tahu manhaj salaf justru menjauhi kondisi yang semacam itu, karena riskan sekali. Jadi manhaj salaf itu jelas dia mengutamakan kondisi yang paling mendatangkan ikhlas secara zahir dan batin. Bahkan kita nanti akan dengarnya. Kita akan dengar pernyataan beliau, wala haraban min zamhim, dan tidaklah berbuat baik, beribadah itu karena kabur dari kejelekannya. Dan ini kasus. Terlalu banyak yang sudah katanya zahir, secara lahirnya belajar sunnah, belajar hadir di kajian sunnah, namun dia menjadikan wajah sunnahnya, wajah baiknya itu untuk menutupi keburukan karakternya, keburukan dirinya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia mencoreng.
Dan seringkali yang menggunakan ya sedikit-dikit sunnah terjerumus dalam masalah, yaitu apa? Berbuat baik supaya enggak dikenali boroknya, disembunyikan. Karena manhaj al-sunnah itu bukan zahir. Ini percuma kalau ditampilkan, diumumkan, digembar-gemborkan melalui lisannya, melalui amalannya. Cuma karena al-sunnah itu manhajnya ikhlas zahiran wa batinan. Bahkan yang menjaga keikhlasan secara zahir dan batin lebih didahulukan. Jadi itu. Maka gimana cara kita? Bal qad addun nasa bi manzilati ashabil kubur. Maka kalian hendaknya anggap manusia sebagai ahli kubur, orang yang meninggal dunia. Tatkala kita berbuat ibadah, di antaranya kita memberi sedekah misalnya, kita anggap orang yang menerima itu mayyit, meninggal dunia, yang tidak akan pernah kita dapatkan balasan, apalagi ya, pujian dan ucapan terima kasih darinya. Seakan-akan kita memberikan sesuatu kepada mayyit. La yamlikuna lahum darran wa naf'a, tidak lagi beraktivitas, tidak bisa memberikan bahaya, apalagi mendatangkan manfaat. Wala mautan wala hayata, tidak membuat Anda matinya lama, tidak membuat Anda hidupnya lama. Tidak membuat Anda matinya segera, tidak membuat hidup Anda hidupnya lama. Wala nusyura, dan tidak mungkin mampu bangkit. Jadi benar-benar seorang mayyit. Itu caranya. Kalau kita berbuat baik, maka anggaplah dia seorang mayyit, sehingga kita nggak akan mengharapkan apa-apa dari dia. Namanya mayyit. Al-amal li ajli nas wa ibtighahil jahi wal manzilati 'indahum wa raja'ihim yadhur wa naf'i minhum la yakunu min 'arifin bil battah. Ya. Baik. Selama kita beramal seperti tadi konten dakwah, seperti kayak tadi ya, masuk dalam perdebatan konten dakwah, terus viral dan seterusnya ya. Fal amal li ajlin nas, ketika amal untuk karena manusia, wa nadharin nas, dan agar disorot oleh banyak perhatian manusia, la yakunu min arifin bihi, bukan berasal dari orang yang tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Bukan yang tahu metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Bal min jahilin bi sya'nihi wa jahilin bi rabbih. Bahkan itulah orang yang tidak tahu menahu tentang metode Ahlus Sunnah, tidak mau tahu menahu tentang bagaimana Rabbnya menginginkan agamanya itu ikhlas. Baik, Allah Ta'ala bisawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Jelas ini kitabnya kita baru, kitab yang tentang juga manhaj salafus saleh dalam mendidik dan melakukan perbaikan di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan menyelesaikannya sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Wabillahi taufiq hidayah wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.